Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Bang Alan Channel. Bang Alan Channel kembali akan bahas tentang Sule dan Teddy Pardiana. Dan ini juga pengacaranya Teddy ya, yang Miko aja itu pura-pura nggak tahu tentang permasalahannya Sule. Saya mah cuma menetapkan pengen hak waris doang, tapi ya kalian juga bisa menilai ucapannya pengacaranya Teddy itu gimana, apa dia berbohong, apa dia pura-pura nggak tahu. Dan ya namanya juga ya orang dibayar pasti selalu ngeles. Gimana menurut kalian? Yuk kita tonton videonya. Menyerahkan apapun keputusannya dari majelis hakim, kan? Terus tadi juga ada pembicaraan dari termohon, katanya bahwa penetapan ahli waris itu sudah diajukan di PA Cikarang. Terus saya bilang, kalau di PA Cikarang bukannya waktu itu ditolak ya, karena kurang pihak waktu itu. Memang dia akuin kan, Arisi ngakuin bahwa PA Cikarang dia diminta waktu itu ada bintang untuk dimasukin, karena sepengetahuan majelis hakim bahwa bintang juga sebagai ahli waris waktu itu. Gitu. Jadi dia akhirnya tahu bahwa di PA Cikarang memang waktu itu belum ada produk penetapan ahli waris. Tadi kata Rizky, bintang merupakan bagian hak juga. Dia sudah mengakui bahwa bintang itu memang sebagai ahli waris dari almarhum. Ini jadi titik terang buat Teddy sendiri atau gimana? Kalau secara ini kita kembali lagi kepada pengadilan, nanti majelis hakim yang memutus. Tapi yang pasti bahwa tadi ada pengakuan dari Rizky bahwa memang jadi akui bahwa dia adalah saudara si ibu, dan bagaimanapun juga dia sebagai ahli waris. Tapi kami tadi tidak sedikit pun membahas mengenai objek warisan, tidak ada. Jadi lebih ke penetapan ahli waris. Jadi disinggung juga Bu terkait dengan aset-aset ini, tanggapannya gimana? Kalau Rizky bilangnya gini, kalau memang nanti ada haknya ya memang nggak akan ditahan-tahan kalau memang ada haknya. Tapi kalau memang tidak ada ya itu kan kembali lagi, itu pun kan belum kami ajukan untuk pembagian warisan. Di sini kan nggak ada pembagian warisan. Jadi lebih tadi juga mediatornya bilang ini hanya penetapan ahli warisannya, kan nggak ada kan. Jadi jangan bahas lagi mengenai objek warisan, memang nggak kita bahas gitu. Bu, tanggapan soal harta yang dihilangkan oleh Teddy gimana tanggapannya? Oh, nah itu saya nggak tahu ya, maksudnya hartanya harta apa. Kalau memang ada ya silahkan buktikan bahwa itu harta dari titipan atau harta dari mana, ya silahkan buktikan aja. Yang pasti kalau Teddy sih nggak ada yang merasa dititipkan hartanya ke dia. Tapi kalau dalam kasus ini tuh mungkin Teddy itu mengharapkannya apa sih? Kalau mengharapkan sih yang pasti kalau di permohonan kami sih legalitas ya, yang pasti legalitas bahwa dia bintang sebagai ahli waris dari waris itu aja sih, nggak ada yang lain. Ada pembahasan yang soal terkait 5M itu nggak? Oh nggak ada. Tadi nggak dibahas. Memang nggak ada pembahasan itu juga sih. Saya sudah tidak akan menerima mediasi. Mau buat apa? Loh, buat apa? Udah merebut istri orang kok. Masa mau mediasi? Ya kalau mau dari awal gitu loh. Terus sekarang nyangkut paut. Saya walaupun saya hanya wakil Perdi dalam hal ahli waris, dan dia mau dimasukin ke ahli waris, gimana ceritanya? Kan gitu, udah jelas kok penggelapan mobil secara persidangan juga kita menang. Nah, apakah ini mau kembali lagi aset-aset Iki yang hilang, yang nilainya 5 miliar? Saya udah enek saya ngomong-ngomong terus masalah ini gitu loh. Intinya kan kalau mau baik-baik, ayo. Apakah ibu pengacara tahu bahwa di situ ada duit Iki yang 5 miliar? Masuk ahli waris, bahkan Tedina juga harus masuk ahli waris. Gimana gitu? Ibu ketika ada yang nanya wartawan, Bu, ini bagaimana? Ada apa aja harta yang ada di Sobti? Oh, saya tidak tahu. Seharusnya pengacara tahu dong. Seharusnya saudara Teddy ngobrol dong. Hartanya ini. Apakah ibu pengacara tahu bahwa di situ ada duit Iki yang 5 miliar? Saya tanya sama ibu, tahu nggak Bu? Nah, maksud saya beresin dulu itu, kemana dulu? Rumah yang udah dijual, kemana uangnya? Terus ada material juga, gimana itu? Terus surat penyawangan tidak ada, surat ruko tidak ada. Terus duit Iki yang 5 miliar dibeliin kos-kosan, sekarang surat kos-kosannya ada di Teddy. Apakah ibu pengacara tahu? Ibu pengacara hanya tugas untuk menetapkan ahli waris, tapi titik. Ibu Wati harus tahu dong Bu, gitu loh. Jangan bikin geram netizen Bu. Itu ibu bilangnya wajar lah, dititip sana, dititip sini, kan Teddy lagi proses hukum. Nah, ibu tidak tahu sejarah awalnya. Orang ibu di safety box aja nggak tahu isinya apa aja. Orang ibu ditanya harta apa aja, ibu jawabnya ya ini kan bukan tentang objek. Ya terus apa? Kalau mau ditetapkan warisan kan tetap dibagi juga.
Ya kan gitu. Apakah ini mau menutupi aset-aset yang hilang dengan ditetapkan ahli waris, nanti tinggal dibagi-bagi? Oh, tidak bisa. Kan itu nggak mutlak semua warisan. Peninggalan almarhumah itu ada uang IKI dan sudah jelas secara tertulis dari pengacara secara sah secara hukum dia sudah tidak mengakui. Dari pengacara saya juga bilang bahwasanya kenapa waktu itu sudah dibacakan dengan pengacaranya Pak Abdurrahman dibacakan dan dia ada dan dia juga tidak membantah supaya masuk ahli waris, bahkan Tedina juga harus masuk ahli waris. Loh, gimana gitu? Ibu ketika ada yang nanya wartawan, Bu, ini bagaimana? Ada apa aja harta yang ada di situ? Oh, saya tidak tahu. Seharusnya pengacara tahu dong. Seharusnya saudara tadi ngobrol dong, hartanya ini. Apakah ibu pengacara tahu bahwa di situ ada duit IKI yang 5 miliar? Saya tanya sama ibu, tahu nggak, Bu? Nah, maksud saya beresin dulu itu, kemana dulu rumah yang udah dijual, kemana uangnya, terus ada material juga gimana itu, terus surat penyawangan tidak ada, surat ruko tidak ada, terus duit IKI yang 5 miliar dibeliin kos-kosan, sekarang surat kos-kosannya ada di Teddy. Apakah ibu pengacara tahu? Ibu pengacara hanya tugas untuk menetapkan ahli waris, tapi tidak tahu silsilahnya gimana. Maka tadi kata kesaksian Pak Isa sendiri bahwa ada salah satu surat yang harusnya dulu dibalik nama, tapi sekarang belum dibalik. Lah itu kos-kosan. Kos-kosan. Nah, kenapa sekarang dulu nyuruh dibalik nama, kenapa sekarang suratnya ada di dia? Nah, ibu pengacara tahu nggak itu? Kalau untuk bagi-bagi, jangan ngomong bukan obyeknya. Lah, kalau penetapan ahli waris tetap ke objek, Bu. Tetap ke objek lah. Saya tidak pernah speak up seperti ini. 6 tahun saya jaga gitu loh. Tapi kalau diusik seperti ini, ya terpaksa saya buka. Dan harus tahu, ibu pengacara yang terhormat, pada waktu penggelapan mobil pun ibu kalah. Penggelapan mobil ibu kalah membela Teddy, dan Teddy masuk penjara. Apakah ini mau yang kedua kali lagi, Bu? Mau sampai kapan? Saya udah tenang loh, udah biarlah, udah nggak apa-apa lah, kan gitu. Sampai katanya di persidangan, katanya ada waktu 30 hari untuk mediasi, itu mediasi kayak gimana? Ya saya juga nggak tahu mediasi apa. Kenapa persidangan waktu kemarin saya mengutus pengacara, dianya tidak ada, pengacaranya ada, tapi dianya tidak ada. Kenapa? Sudah datang dia balik, pergi lagi. Nah, ibu pengacara yang terhormat, tolong dipertanyakan, jangan tidak tahu. Ibu harus tahu dulu story-nya, Bu. Kalau misalkan bercerai dengan saya, lalu 1 tahun ketemu dengan almarhumah, baru silahkan. Ya dong, kan ada hasil perjuangan jerih payah mengumpulkan harta berdua. Ini ibu kekeh mau dimasukin. Teddy itu bahwa punya hak. Harus tahu silsilahnya. Teddy datang ke saya itu, Bu, ketika masih berumah tangga. Berarti apa tuh? Masa saya harus ngomong selingkuh? Nah, ibu harus tahu, Bu. Jadi yang diperebutkan oleh ibu, penetapan ahli waris, itu apa? Kalau memang toh mau ahli waris, ya udah tenang, santai aja dulu. Kan toh misalkan gini, ditetapkan ahli waris, pasti akan minta pembagian. Tidak mungkin tidak. Kalau sudah ditetapkan nih, pasti akan. Saya menyelamatkan Bintang. Kalau Bintang sudah gede, Bintang akan ngerasain dari kakak-kakaknya. Dan itu pun dari almarhumah. Dan itu pun bukan gonogini. Itu pun saya yang ngasih ketika pada waktu itu. Tapi gimana Kang ketika Bintang dijadikan tameng ataupun urusan dia sama Tuhan. Urusan dia sama Tuhan. Gitu. Nah, kenapa saya ngomong juga? Saya takut ada korban lagi nanti ke depannya. Jelas korban. Kami di sini korban. Jadi yang terhormat buat ibu pengacara, silakan kalau mau sidang, mau mediasi, ya silakan dengan pengacara saya. Gitu loh. Itu tidak perlu ada kehadiran Kang Sule. Ya, buat apa? Saya buat apa? Saya untuk
mewakili Ferdi, oke, nggak masalah. Kan saya juga bisa mewakilkan sama pengacara dong. Atau Teddy juga mewakilkan pengacara. Dari Bintang kan waktu masih kecil, udah 40 hari almarhum ya, Dede Bintang dititipin sama istri saya. Ya adalah sekitar 7 bulanan. Nah sudah 7 bulanan saya lagi nggak ada, Teddy ke rumah, Bu mau pinjam anak 3 hari, sama istrinya dikasihkan 3 hari. Sampai berapa tahun, 6 tahun nggak ada, tahu-tahu udah ada di mana Yasa di Pak Haji, Bu Haji itu. Padahal Pak Haji, Bu Haji bukan saudaranya Teddy. Tapi itu dikasihkan, ada apa itu sampai dikasihkan sama Pak Haji? Kerja! Lo kerja! Gue aja perempuan banting tulang. Dari kota ini ke kota ini, kota ini ke kota ini. Ini lu cuma ngandel lu, ada sana! Ada! Jangan ngerepotin orang! Buat anak tuh saling! Dari gua bisa, dari mantan suami gue juga bisa. Ini lu cuma ada sana. Kerja! Malu harga diri cuy. Harga diri lu kemana? Capek banget. Bikin takut kayak cilok kayak apa nih? Soal kata Sule, kalau kekeh Teddy dan pengacaranya pengen hak waris, saya akan semuanya bongkar semua kebusukannya Teddy. Kan kemarin-kemarin kan udah dibongkar oleh beberapa orang ya. Terus ini juga Pak Ecet juga berbicara yang soal anaknya Teddy itu si Bintang kan udah 7 bulan, yang akunya mau diambil 3 hari nyata bertahun-tahun nggak dikembalikan. Tapi si Teddy di situ pengen tetap hak warisnya. Sule udah berbicara kalau itu mah gampang, tapi ya soal ini mah kemungkinan Teddy akan jilid 2 dimasukkan ke penjara ya oleh Sule dan keluarga. Gimana menurut kalian soal Teddy Pardiana dan Sule? Mudah-mudahan si Teddy bisa jilid 2 ya di penjara. Komen-komen di bawah, jangan lupa like, komen, subscribe-nya, dukung terus channelnya Bang Alan Channel. Assalamualaikum.